Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Semoga semua dalam keadaan baik, sehat walafiat. Alhamdulillah berkat izin Allah Subhanahu wa taala, kita kembali berjumpa di kajian Rabu MPP. Kajian Rabu ini membahas kali ini mengenai tema pengorbanan karena kan kita sebentar lagi akan menyambut Idul Adha ya, di mana terkenal dengan pengorbanannya Nabi Ibrahim itu kepada anaknya. Di sini idenya datang dari Ustadz Andang langsung. Gimana kalau kita membahas mengenai arti dari pengorbanan itu sendiri apa sih gitu kan? Pengorbanan itu kan bisa macam-macam ya. Dan sampai sejauh mana sih istiqomahnya kita, keimanan kita tuh diuji dalam hal pengorbanan. Karena kadang-kadang kan istilahnya pernah saya ingat ada orang yang berkata kita kehilangan uang istilahnya mungkin 10.000 atau 20.000 aja rasanya udah nyesek gitu kan. Nah, ini kita padahal sudah diberikan contoh oleh Nabi Ibrahim bahwa dia harus mengorbankan anaknya. Jadi luar biasa itu pengorbanannya anaknya gitu kan. Kita anak sakit aja udah kelimpungan istilahnya ini mengorbankan. Baik, langsung aja saya tanda waktunya 35 menit. Mangga. Baik, atur nuhun Teh Dini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah pada sore hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa silaturahim. Kita nggak bisa menghitung ya ada berapa ribu orang di saat yang sama sekarang sedang berjuang dengan berbagai macam penyakit. Ada yang sedang diinfus, ada yang mau dioperasi, ada yang masa penyembuhan. Masya Allah kita sehat walafiat. Ini semua adalah satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu sayang Allah kepada kita, diberikan kesempatan untuk terus memperbaiki keimanan kita dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya sangat senang sekali setelah beberapa lama tidak silaturahim dan mudah-mudahan ada oleh-oleh yang bisa kita bawa pulang yang bisa dijadikan bahan diskusi di ruang makan bersama suami dan anak-anak. Jadi oleh-oleh buat kita semua menemani liburan, perjalanan dalam kereta api, dalam eh, kendaraan pribadi, ya, diskusi agar kita semakin dekat dan tentu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi harapan kita silaturahim ini, kajian ini bisa jadi oleh-oleh untuk mengenyangkan ruhiyah kita, mengenyangkan spiritual kita. Gimana semuanya sehat ini? Masya Allah, tabarakallah. Sehat ya. Alhamdulillah. Ya, baik. Tema ini berat ya, karena memang ini adalah hadiahnya besar dari Allah Subhanahu Wa Taala dan contoh dari para nabi yang luar biasa, ulul azmi. Jadi ulul azmi itu adalah nabi yang diberikan ujiannya besar sekali, sabarnya di atas rata-rata dan kecintaannya kepada Allah juga di atas rata-rata. Jadi pengorbanan ini adalah satu sikap dan akhlak seorang muslim yang spesial. Ya, di semua negara orang yang berhasil mengorbankan dirinya untuk bangsa dan negaranya disebut pahlawan. Jadi pahlawan itu adalah orang yang punya pengorbanan. Ya iyalah, kalau tidak punya pengorbanan nggak bisa disebut pahlawan. Ya, dan kita akan mendiskusikannya selama 30 menit ke depan, insya Allah. Nanti materinya kita share saja. Sekarang kita ngobrol-ngobrol saja ya Teh ya. Dan nanti boleh juga kalau ada yang mau bertanya di sela-sela saya menyampaikan apa namanya presentasi ini.
Kemudian sebelum ke materi, tentu kita ingin ilmu ini jatuh ke hati ya, Teh Dini. Karena ukurannya, ya, ukuran dan target besar kita dalam kajian, ya, kemudian dalam silaturahim, kenapa kita harus pesantren, kenapa kita harus baca Quran, kenapa kita harus sekolah, kuliah, ya, itu bukan semata-mata memperbanyak ilmu, tapi tugas yang paling berat adalah bagaimana menjatuhkan ilmu ke dalam hati. Jadi ukuran kesuksesan kita itu bukan dari ukuran banyaknya kita punya ilmu, ya, bukan pinternya kita menulis buku, bukan pinternya kita presentasi di mimbar-mimbar yang dihadiri oleh orang banyak, tapi dilihat dari seberapa banyak ilmu yang jatuh ke dalam hati kita. Nah, ilmu dalam hati itu nanti akan ada rasa. Itulah cinta. Ya kan? Dulu saya tuh ketika melihat calon istri, lihat dari kepribadiannya, kemudian dari kecantikannya, ditatap, kok jatuhnya ke hati, ada rasa. Ya, kalau tidak jatuh ke hati itu nggak ada rasa. Ya, kata orang cantik nih, kata orang hebat nih, tapi kalau saya melihatnya nggak sampai jatuh ke hati, ya itu nggak ada rasa. Ya, nah ilmu juga sama. Apa yang kita pelajari, apa yang kita baca, apa yang kita simak, apa yang kita diskusikan, itu harus sampai jatuh ke dalam hati. Nanti ada rasa, gitu. Ada rasa. Nah, kalau sekarang kita sulit mendapatkan rasa, kok sholat nggak ada rasa, kok kurban nggak ada rasa, kok silaturahim nggak ada rasa, kok berbakti kepada orang tua nggak ada rasa, kok mudah sekali sakit hati, kok mudah sekali berpikiran negatif, kok mudah sekali khawatir dan cemas gitu ya. Nah, itu berarti ilmu kita belum banyak yang jatuh ke hati sehingga tidak berfungsi. Jadi kalau ilmu belum jatuh ke hati itu tidak berfungsi. Ya, mudah-mudahan nanti apa yang kita nanti dapatkan bersama-sama bisa jatuh ke hati, ya, sehingga ada rasa, ya. Nah, rasa ini kan luar biasa. Kita lihat ikan bakar, ikan gurame di tengah sawah, kemudian sekitar jam setengah 11 siang, itu kan dilihat ada rasa, ingin makan. Nah, itu kan karena sudah jatuh ke hati, ya. Jadi kelihatannya Teh Dini itu dan yang lainnya, kita tuh sekarang lagi krisis rasa. Jadi hati kita nggak hidup karena ilmunya kurang, udah kurang nggak masuk, nggak turun ke hati. Nah, ini tentu harus kita koreksi bersama agar kita merasakan nikmatnya beragama. Ya, jadi sekalipun penghafal Quran sudah 30 juz hafal, kalau tidak turun ke hati ya sama aja, nanti tidak berfungsi itu. Ya, tidak berfungsi. Ya, kita harapannya ilmu kita banyak dan kemudian jatuh ke hati. Ya, jatuh ke hati. Baik ya, semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari pengorbanan. Kita sangat senang ya kalau punya sahabat yang mau berkorban untuk kita. Dan sebaliknya, kita sangat tidak ingin banyak berinteraksi dengan orang yang hitung-hitungan, apalagi mementingkan diri sendiri. Kita nggak mau tuh. Dan orang lain pun nggak mau tuh bersahabat dengan kita yang tidak punya jiwa pengorbanan. Artinya, semakin bagus pengorbanan kita, kita akan semakin lapang hidup bersama orang lain. Ya, semakin bagus pengorbanan kita, kita akan semakin lapang hidup bersama orang lain. Minimal orang lain itu suami atau istri. Jadi kalau kita bagus pengorbanannya untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak, sudah dipastikan kita akan lapang. Karena ini tiket. Nah, semakin kita banyak hitung-hitungan dan kemudian apa yang kita ingin dapatkan, maka semakin tergopoh-gopohlah kehidupan kita. Ya,
semakin sulit. Maka sebenarnya orang yang tidak punya jiwa pengorbanan itu akan sulit dalam kehidupannya. Bayangkan ya. Jadi orang yang paling sulit dalam kehidupan di dunia ini adalah orang yang pengorbanannya nilainya kecil. Ya 40, 50 gitu ya. Jadi nggak lulus tuh kalau di kuliah itu. Berapa nilai pengorbanannya? 50 ya nggak lulus lah. Berapa 80 ya bagus itu ya. Bagus sekali itu. Nah, orang yang punya pengorbanan bagus, insya Allah dia bisa hidup di mana aja. Menenteramkan dan melapangkan hati. Begitu juga dengan kehidupan beragama. Jadi agama kita itu, agama Islam, itu apa ya? Ditopang, bukan ditopang ya. Dibangun di atas pengorbanan, ya. Hidup beragama itu dibangun ya di atas prinsip pengorbanan. Iyalah, coba para nabi kalau nggak punya pengorbanan, nggak ada Islam. Misalnya Nabi Ibrahim lebih memilih jalan-jalan kemana gitu daripada berjuang berdakwah. Ya Allah, saya mah nggak bisa lah dibakar, saya mending jalan-jalan aja ke luar negeri misalnya ya. Saya ingin ke mana tuh, saya ingin ke sana, saya ingin bawa anak-anak gitu ya. Ya gimana Islam itu mau ada sampai ke hati kita? Nggak mungkin ada. Pangeran Diponegoro, Insinyur Soekarno, oh, saya nggak bisa lah. Pokoknya hari Minggu ini saya mau jalan-jalan ke Taman Safari. Terserah negara mah mau ngapain aja. Ya nggak ada lah kemerdekaan ini gitu. Jadi negara ini merdeka sampai hari ini itu karena ada para pahlawan. Ada orang yang pengorbanannya di atas rata-rata. Kecintaannya kepada kebenaran di atas rata-rata. Kebenarannya kepada rakyat, kecintaannya itu di atas rata-rata. Ya jadi itulah pengorbanan. Sehingga negara kita itu ada. Sehingga agama kita itu sampai sekarang ada. Makanya kalau ada ulama habis-habisan berjuang itu saking luar biasa pengorbanannya. Ya, kita makan mikir-mikir, waduh kalau begini nanti gimana jabatan saya ya? Itu kalau begini gimana? Ya itu kan mana pengorbanannya gitu. Ya, selalu mengamankan posisi ya atau mengamankan diri sendiri gitu. Nah, ini repotnya. Dan kita berharap semua pejabat negara, pejabat agama ya itu harus punya pengorbanan. Kalau enggak, rusaklah negara ini dan rusaklah agama kita. Nah itu, jadi agama ini dibangun di atas prinsip pengorbanan. Nah, termasuk juga tadi yang disampaikan oleh Teh Dini. Pengorbanan ini adalah ujian keimanan. Coba dilihat ya di dalam salah satu surat. Ahasiban nasu ayatroku ayakulu amanna wahum la yuftanun. Jadi eh, apakah kita mengira dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman padahal belum diuji gitu. Jadi ujian iman itu ada ujiannya ya. Uji iman itu ada ujiannya. Nah, salah satu ujiannya itu adalah pengorbanan ya. Nah, Nabi Ibrahim ya, kita coba langsung masuk ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu Masya Allah ya, itu ujian besarnya tiga lah yang bisa kita elaborasi pada sore hari ini. eh Apa namanya? Yang pertama Nabi Ibrahim itu Masya Allah nggak punya anak, udah lama banget tuh nggak punya anak. Giliran punya anak, lahirnya di Palestina, suruh pergi ke Mekah, baru lahir. Nggak ada Pajero lagi kan, nggak ada mobil Kijang Innova, nggak ada pesawat Lion, nggak ada pesawat Garuda. Aduh, pakai onta kali ya, ontanya juga jauh banget kan itu jalan kaki. Masya Allah, ini ujian berat banget. Pokoknya banget banget ya beratnya. Sudah sampai di Mekah itu di dekat Ka'bah. Nabi Ibrahim suruh pergi sama Allah. Suruh dakwah lagi, ngurusin umat. Udahlah keluarga mah, itu umat jauh lebih penting. Baru nyampe nggak ada kurma, kurma udah habis, nggak ada pohon, nggak ada saung, nggak ada kos-kosan, nggak ada apa tuh namanya kalau kita ke luar negeri itu homestay ya, nggak ada tuh. Pokoknya kalau sudah ke Mekah itu kan panas, pasir, mau wah, pokoknya luar biasa. Ditinggalin tuh yang namanya siapa tuh namanya istrinya tuh Siti Hajar ya. Eh Iya kan? Ya Allah itu ditinggalin. Gimana Teh Dini mau nggak ditinggalin tuh di Ciamis di tengah hutan sendirian, nggak ada pohon. Makanya kan posisi Nabi Ibrahim ketika meninggalkan istrinya nggak berhadapan-hadapan ya. Itu dibelakangin. Kalau berhadapan-hadapan mah akan nangis dan nggak tega. Aduh istri gue gimana ya itu.
Di sini nggak, nanti gimana kehujanan, nanti nggak ada makanan kan nggak ada pohon. Coba aja buktiin di Arab ada pohon nggak? Nggak ada. Memang di pasir biasa tumbuh pohon, kan nggak ada di gunung. Makanya dibelakangin tuh perginya itu. Ya Ibrahim mau kemana? Mau pergi katanya gitu kan. Tega amat sih pergi gitu. Lalu belangkah lagi, ditanya lagi tuh mau kemana? Mau pergi. Ya Allah mau pergi bener nih. Terus langkah lagi mau pergi, iya mau pergi. Kenapa kok bisa pergi? Kata istrinya ini perintah Allah. Kata Nabi Ibrahim, iya ini perintah Allah. Ya sudah selesai clear. Ya sudah pergi. Nah, ketika sudah sampai di gurun sana, di sebuah Sahara, sebuah gunung, baru Nabi Ibrahim nengok ke belakang. Tapi kan nengok ke belakang udah nggak kelihatan apa-apa. Maka saya baru tahu nih teori psikologinya. Kalau seseorang itu suka sama seseorang itu pasti nengok, walaupun nggak kelihatan. Jadi kalau misalnya dulu kan kita punya ini, punya masing-masing punya masa lalu. Kalau kita punya kesukaan kepada seseorang, sebelum belok kan kita nengok dulu tuh, walaupun nggak udah kelihatan. Gitu. Jadi Nabi Ibrahim itu nengoknya terlalu jauh. Kemudian di situ berdoa dan diabadikan dalam Al-Quran. Jadi pokoknya luar biasa. Kok bisa ya Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anak-anaknya? Kemudian yang kedua Nabi Ibrahim dibakar. Ya Allah dibakar. Kita mah dikejar-kejar polisi aja takutnya luar biasa ya. Jangankan dikejar-kejar. Pokoknya takut deh. Ini Nabi Ibrahim luar biasa suasana gentingnya. Kok mau dibakar ya? Nah kemudian eh, ya sudah nggak apa-apa. Ini resiko perjuangan, resiko dakwah. Eh, Baru kemudian juga yang ketiga adalah dimintanya anaknya untuk disembelih. Yang menyembelih dia lagi, bukan orang lain. Kan kalau orang lain mah nggak terlalu inilah. Sana bawa ke gunung tuh, silakan potong di sana aja, kan nggak melihat gitu. Ini mah suruh suruh apa tuh namanya? Suruh Nabi Ibrahim sendiri yang motong gitu. Masya Allah, ini ujian gak masuk akal ini. Padahal ya Nabi Ibrahim itu orang paling cerdas pada saat itu. Nggak ada lagi orang paling cerdas secara kognitif ya. Struktur kognitifnya itu paling cerdas ya Nabi Ibrahim. Tapi kenapa Nabi Ibrahim itu tidak ragu-ragu lagi menerima perintah ini? Ya sudah didiskusikan dengan seorang anak karena Nabi Ibrahim adalah seorang ayah yang bagus. Padahal dia belum tahu tuh teori psikologi. Tapi Nabi Ibrahim mau ngajak ngobrol dulu sama anaknya. Assalamualaikum, apa kabar anak sehat? Ayah punya begini. Pokoknya diskusinya bagus banget lah. Nggak ada diskusi yang paling bagus dari perspektif ilmu pendidikan, ilmu psikologi, kecuali diskusinya seorang ayah yang namanya Ibrahim kepada anaknya yang namanya Ismail. Luar biasa. Ya, itu kenapa dilakukan gitu? Ya karena tadi udah ada rasa itu. Ya, sekarang ibu-ibu harus terus terang ya. Kalau ada rasa dulu sama suami, kira-kira apa sih yang dikorbankan? Kan semuanya dikorbankan. Coba, kalau sudah sayang, sudah ada rasa kepada seseorang, kan dikorbankan. Apa sih yang nggak dikorbankan? Kalau salah dikobrakan lagi, dikorbankan. Jadi dikorbankan semuanya. Itu kan katanya ya, masya Allah, pokoknya kalau sudah ada rasa itu semuanya dikorbankan. Itulah Nabi Ibrahim. Jadi rasa betapa enaknya dekat dengan Allah, maka dikorbankan yang namanya Hajar itu dan namanya Ismail di gunung apa di gurun gurun pasir itu. Bukan tidak mencintai, sangat amat cinta, makanya juga perginya membelakangi kan. Kalau berhadapan-hadapan mah nggak nggak tega lah gitu. Orang bayinya juga masih kecil. Kemudian kok tega juga dibakar gitu ya. Ya gimana orang cinta sama Allah. Makanya ketika dibakar itu Nabi Ibrahim kan datangin oleh malaikat Jibril. Mau nggak dibantu? Nggak mau. Saya mau langsung sama Allah katanya. Akhirnya ya sudah dibantu langsung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi luar biasa. Ya. Kenapa? Itu tadi ada rasa. Jadi pengorbanan itu sebenarnya ya eh, hadirin ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang disayangi Allah, itu kan karena kita sebenarnya melihatnya. Kalau orang yang melaksanakan mah biasa aja. Ih hebat ya orang itu jauh-jauh jam 1 malam pergi ke sana karena ada yang dicintai. Bagi dia mah biasa aja, nggak ada pengorbanan.
Pengorbanan itu bagi yang melihat. Kalau yang sudah ada rasa mah nggak pengorbanan kan. Yang tidak ada rasa baru bilang pengorbanan gitu. Tapi kan untuk sampai ke situ harus ada latihan. Riyadhah namanya, ya. Tadi menurunkan ilmu, menjatuhkan ilmu ke dalam hati itu kan tidak datang tiba-tiba, ya. Tidak datang tiba-tiba. Prosesnya panjang. Siapa yang mau berlatih, siapa yang mau beribadah, siapa yang mau sholat, siapa yang memaksakan diri, itulah yang akan merasakan rasa itu. Kalau tidak latihan ya nggak bisa mendapatkan rasa. Iya kan? Itulah namanya amal soleh. Ada ada yang namanya penghargaan terhadap ibadah itu. Kenapa? Makanya ibadah itu harus tiap waktu, tiap saat, supaya melatih melembutkan hati agar ilmu itu turun ke dalam hati. Ya, sebelum turun ya kita harus belajar ilmunya dulu. Makanya belajar itu wajib, ya. Nah, tugas kedua baru menjatuhkan ilmu ke dalam hati. Ini agak sulit karena ada dua pintunya itu. Satu, keikhlasan. Nggak mungkin kita sebagai seorang istri, suami akan berkorban tanpa ada keikhlasan. Yang kedua adalah makanan yang sehat dan halal. Kalau ada makanan yang haram, itu ilmu mental lagi. Nggak mau turun kalau ada makanan yang halal, haram itu masuk. Coba dilihat surah Abasa ayat 24. Ada yang mau baca nggak bantuin? Abasa ayat 24. Sekali-kali minta tolong lah nggak apa-apa. Abasa ayat 24. Saya juga baca Quran ya, ada di sini. Abasa, Abasa, Abasa. Saya sudah menemukan Abasa ayat 24. Abasa itu juz ke-30, surahnya surah yang ke-80. Coba dibaca ayat yang ke-24. Boleh saya, Ustaz? Abasa ayat ke-24. Silakan Teh Dewi. Oh iya, ayat 24 ya. Tadawi boleh, A'udzu Tadawi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fal yanzuril insanu ila ta'amih. Maka Ya, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. nah makanannya kan, Ya. apa tuh namanya? eh Fal yang duril insanu ila to'ami. Kita itu harus memperhatikan makanan, ya. Selain mentadaburi, ya Allah, ada buah pisang, berapa jenis pisang, ada berapa ribu jenis anggur, jenis disuruh untuk mentadaburi, kemudian memakan yang haram, yang halal. Bahkan di dalam surah Al-Baqarah ya, ibu-ibu sekalian, teteh-teteh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang disayangi Allah, standar halal itu standar manusia, bukan standar orang beriman. Ya Yohanes, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Jadi makanan yang halal itu adalah standarnya manusia. Jadi kalau makan yang haram itu merusak struktur, ya, struktur apalah nggak tahu nih. Dari segi kesehatan kan kita banyak ini ya, banyak komponen, banyak struktur gitu. Jadi kalau makanan yang haram masuk itu merubah. Jadi kalau komputer itu apa, bisa lambat, bisa error gitu. Nah, makanan yang haram itu bisa mengerorkan struktur, apa tuh? Struktur fisik, struktur apa tuh namanya? Pokoknya inilah badan kita gitu. Tapi kalau halal itu struktur fisiknya bagus, sehingga dia akan mudah memahami kebesaran dan kemahabaikan Allah. Jadi makanan halal itu memudahkan kita untuk bertemu dengan Allah. Makan halal itu mempermudah kita untuk berkomunikasi dengan Allah. Karena tidak rusak strukturnya itu. Coba kalau mobil Pajero dimasukin air atau dicampur dengan air, rusak tuh mesinnya. Kira-kira gitulah. Nah, kalau rusak nggak bisa jalan-jalan kan. Gitu. Nah, makan haram itu merusak sehingga memutus atau ketika ilmu mau jatuh ke hati itu
dia akan terpental. Ya, jadi pintu ilmu jatuh ke hati itu adalah ikhlas. Semata-mata ini adalah perintah Allah, semata-mata ini adalah karena saya cinta sama Allah. Kedua, makanannya halal, sehingga ilmu itu jatuh ke dalam hati. Nah, para nabi termasuk Nabi Ibrahim itu ikhlasnya luar biasa. Apa ciri keikhlasan itu? Tauhid. Makanya kan Nabi Ibrahim itu terkenal dengan bapaknya tauhid. Ya, jadi keikhlasan yang paling tinggi itu adalah tauhid. Semua yakin semua dari Allah, kembali kepada Allah, semua yang dari Allah itu baik, semua yang dari Allah itu pasti sudah izin Allah, semua bisa ditolong sama Allah, semua bisa dibantu sama Allah, semua Allah 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 gitu ya. Contoh kecilnya itu kalau kita berbuat baik untuk Allah bukan untuk manusia, nah itu nggak ikhlas berarti. Perbuatannya sudah sangat baik banget, nilainya 100 tuh perbuatan baiknya itu. Tapi sayang inginnya dilihat oleh manusia. Nah ini padahal itu harus hak Allah. Allah tuh nggak mau itu dirampas. Bayangkan kalau ini uang saya, harusnya buat saya, diambil sama Teh Dini, kan marah saya. Harusnya inti untuk Allah, kok kita diberikan kepada orang lain. Nah itu berbahaya. Nah itu salah satu contoh dari keikhlasan. Jadi ikhlas, kemudian makanan yang bersih, kemudian yang halal, dan cara makannya pun harus bagus ya. Cara makannya harus bagus. Mungkin bisa nanti disampaikan oleh dokter ya, dokter atau ahli gizi yang bisa menyampaikan bagaimana cara makan yang baik. Dan semuanya sudah dicontohkan oleh Rasul ya. Sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi itu. Maka pertanyaannya sekarang adalah, adakah kita rasa ketika disebut kurban dan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail? Nah, kalau ada rasa, nah berarti Alhamdulillah. Kalau belum ada rasa, ya Allah mau beli kambing 5 juta aja susah banget ya. Gitu ya. Pengumuman pada ibu-ibu sekalian, siapa yang mau kurban hari ini, tahun ini, susah banget mau ngisi listnya itu di grup itu. Nah, berarti kita harus mengevaluasi diri. Jangan-jangan rasa kita belum begitu bagus. Ya, jangan-jangan rasa kita belum begitu. Kecintaan kita belum ada. Nah, ini harus kita evaluasi agar rasa ini hadir ke dalam struktur ruhiyah kita, struktur spiritual kita, gitu ya. Ya memang berat sih bagi orang yang punya uang 15 juta di tabungan, ngeluarin uang 4 juta mungkin berat lah ya, udah 3 tahun ngumpulin uang ada 15 juta. Ya Allah, diambil 4 juta jadi berapa tuh? Jadi berapa ya? Berapa teh? 11 juta, kan 15 Ah, juta 11 tadi. juta. Aduh ya Allah, 11 juta. Nanti ngumpulin lagi lama banget. Tapi kalau ada rasa inti untuk Allah ya, insya Allah. Apalagi kalau ada uang di tabungannya 1 M. Mau beli kambing, sapi 15 juta mikir-mikir. Saya kira nggak ada pengorbanan ya, karena 1 miliar diambil 15 juta, mah rekeningnya tetap nggak goyang ya. Gitu. Jadi kalau ada uang 1 M di tabungan, beli sapi satu, kayaknya di mana pengorbanannya coba? Enggak. Apa sih saya ingin tanya nih? Apa ciri pengorbanan? Nah, ini apa ciri pengorbanan? Atau ciri kurban itu cirinya ada pengorbanan. Nah, sekarang saya tanya, ciri pengorbanan itu apa? Boleh dong chat-chatan gitu. Apa ciri pengorbanan? Kan sudah pada mengalami pengorbanan nih. Apa cirinya? Nggak nyesal pada saat apa ya? Nggak nyesal aja, nggak ada rasa apa ya? Nggak tahu ya. Apa kira-kira? Misalkan barang gitu ya. Pada saat Nah, memberikan, udah nggak usah diomongin lagi gitu. Bagaimana? Itu ikhlas namanya ya. ya itu ikhlas ya. Tapi di awal-awal biasanya pengorbanan itu ya ketika kita memberikan sesuatu yang amat sangat kita cintai, ketika kita memberikan sesuatu yang sangat amat kita cintai kepada orang lain, kita merasa kehilangan. Itu pengorbanan. Awalnya ya. Apa yang paling kita cintai oleh Nabi Ibrahim? Anaknya pasti merasa kehilangan. Apa yang dicintai oleh Nabi Ibrahim? Ya dirinya. Kok rela dibakar? Pasti merasa kehilangan. Siapa yang paling dicintai oleh Nabi Ibrahim? Istrinya. Ketika diberikan kepada Allah ditinggalkan pasti merasa kehilangan. Jadi awalnya teorinya ya
kurban itu ada pengorbanan. Nah, pengorbanan ini cirinya jika kita memberikan sesuatu yang sangat amat kita cintai, tentu kita merasa kehilangan. Tapi ketika kita merasa kehilangan, di situ ada kebahagiaan. Karena yakin kita sedang bersama Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kehidupan ini. Nah, kalau kita punya uang 1 miliar, kemudian beli sapinya 20 juta, itu kan nggak ada pengorbanannya. Di mana pengorbanannya? Orang rekeningnya nggak goyang kok, nggak gini kan, tetap begini gitu. Tapi kalau misalnya ada tetangga, ya Allah dari dulu saya lihat belum kurban, udah deh saya telepon, ya sampailah 50 juta keluar gitu. Nah itu mungkin insya Allah ada pengorbanan, ya ada nilai pengorbanan ya walaupun tadi juga ada pengorbanan lah karena itu kan. Tapi supaya lebih merasa eh, lebih ekspresi cintanya itu dalam, itu kan harus ada sesuatu yang ya Allah, ya ini saya berikan kepada Engkau ya Allah, gitu. Ini ada saudara saya, ada teman saya, ada orang yang tidak bisa. Saya hari ini tidak hanya untuk saya karena saya lagi punya uang banyak gitu. Jadi kalau kurban nunggu uang banyak, ya bagus kurbannya, tapi tidak terlalu menyentuh hati, gitu. Maka eh, ya ginilah, kalau pahlawan itu berjuangnya hanya 1 hari, resikonya tidak terlalu berat, ya nggak bisa disebut pahlawan lah. Tapi kalau misalnya ngangkat senjata perang kemana-mana, nah itu adalah pahlawan. Kan gitu. Sesuai dengan apa yang amat sangat ia cintai untuk bangsa dan negaranya. Itu. Ya. Nah sekarang apa yang paling kita cintai? Kan nggak mungkin kita mengorbankan suami sama istri. Ya kan? Yang paling kita bisa korbankan adalah uang kita. Karena uang itulah juga yang paling kita cintai. Coba dilihat ya di dalam surah apa tuh namanya? Surah ini nih, surah yang ke-100 coba ayat ke-8. Surah yang ke-100 itu apa ya namanya? Surah Al-Adiyat. Nah, coba lihat surah Al-Adiyat ayat yang ke-8. Dibaca aja ayatnya sama terjemahannya. Ini mohon maaf ya di samping ada yang seminar. Saya baca aja ya karena ini 30 menit. Nih lihat di dalam surah Al-Adiyat ayat yang ke-8, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ya, yang sudah ada Al-Qur'an dibaca terjemahannya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Apa teh terjemahannya teh? Betapa kita ini udah ketemu? Pakai kacamata. Belum. Coba yang lain dulu yang udah ketemu. Yang lain dulu coba. Saya ada ketemu ini, Ustaz. Ya, Eh, boleh, dan boleh. dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Eh, Iya, pokoknya yang namanya kita ini manusia banget deh cintanya kepada harta, kepada dunia. Memang begitu teorinya. Siapa sih yang nggak suka sama uang, sama dunia, sama harta? Gitu. Itu sudah ciri manusia, ciri kehidupan. Ya, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Begitu amat sangat cinta manusia itu kepada dunia, kepada harta, kepada rumah, kepada kendaraan, kepada suami, kepada istri. Maka nggak boleh itu mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita suatu saat akan kembali kepada Allah dan Allah akan senang kalau cinta kita itu full 100% Allah di atas segala-galanya. Kecuali kita nggak mau pulang. Nah, persoalannya kita akan pulang semua. Ya, karena yang amat kita cintai sekarang adalah harta, maka mudah-mudahan kita diberikan kelapangan hati dan kelapangan harta untuk sama-sama bisa berkurban di tahun ini. Dan apa apresiasi Allah kepada orang yang berkurban? Ya, di dalam tulisan yang saya sampaikan ke tadi ini, itu ada ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini banyak dosa, ya Allah, dosa kita banyak banget. Maka ketika hewan kurban itu disembelih, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa kita. Kemudian yang kedua, Allah
kurban itu akan menjadi pembela kita, ya. Nah, ini penting sebagai penutup ya, pembela ini. Ibu sekalian, dalam sebuah hadis, saya lupa redaksi hadisnya. Manusia itu kita ya ketika nanti wafat meninggal itu yang mengantarkan kita ke pemakaman itu ada tiga, ya. Satu adalah keluarga, ya. Yang kedua adalah harta, yang ketiga adalah amal. Nah, keluarga dan harta itu akan kembali. Keluarga dan harta itu akan kembali. Nah, yang akan menemani kita itu adalah amal. Nah, berarti sebenarnya sahabat itu adalah amal. Karena ciri sahabat itu menemani. Coba, kalau kita bertanya, apa ciri seorang sahabat? Dia akan menemani kita. Dan nggak tega kalau kita hidup sengsara. Kalau kita punya teman, kemudian nggak membantu kesulitan kita, itu bukan sahabat namanya. Tapi kalau kita punya teman, kita ada kesulitan, aduh gimana ya teh, saya kok hari ini ada ini bisa dibantu. Oh saya apa yang bisa saya bantu? Itu sahabat, ya. Nah jadi kurban itu nanti di yaumil akhir akan jadi pembela kita, bukan lagi sahabat ya, karena eh, pembela ya akan menjadi pengacara kita lah ya, menjadi pengacara kita nanti di yaumil akhir. Apa namanya? Yaitu menjadi teman kita, menjadi pembela kita yang tidak ridho kalau kita mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan, ya. Nah ini eh, penting sekali. Hadisnya sudah ada di tulisan yang pendek di Teh Dini. Jadi Masya Allah, apresiasi, balasan, pahala yang Allah berikan kepada kita yang mampu berkurban, itu Masya Allah kita tercatat sebagai orang-orang yang bertakwa, kemudian kita diampuni dosanya, dan ketiga bisa menjadi sahabat kita nanti di yaumil akhir. Sahabat itu menemani kita dan bisa membela kita. Itulah sahabat. Ini barangkali udah 30 menit ya. Ini Iya suara saya Ustadz. kenceng. Iya kenceng banget karena di samping ada sang seminar. Jadi saya harus Oh, kenceng suaranya. Takutnya nggak nggak apa-apa. kedengeran. Jadi Padahal semangat. sudah nyari yang kosong ruangannya. Ternyata tadi nggak ada yang make. Ternyata ada seminar. Jadi berisik sedikit. Mohon maaf ya. Ini sebagai pengantar, Masya Allah terima kasih. Ini bukan menggurui, ini sih. Tapi nggak tahu juga ya kalau intonasinya seperti menggurui. Tapi niatnya tidak menggurui. Hanya berbagi pengalaman aja. Dan sama-sama berbagi semangat. Atur nuhun, terima kasih. Kita kembalikan lagi ke Teh Dini ya. Silakan Teh. Alhamdulillah, turun nuhun pisan Ustaz Tandang atas ilmu yang sudah diberikannya, Masya Allah ya. Saya sih nyatetnya satu ya Ustaz Tandang yang saya nggak pernah kepikiran. Kita sering ya diuji, misalnya diuji sesuatu. Kayak saya nih misalnya saya lagi diuji oleh suatu hal yang mana saya ngerasa, aduh itu kan milik saya yang bangun bisnis saya gitu ya Ustadz ya. Terus tiba-tiba diminta untuk istilahnya tuh diperkecil atau mungkin dilenyapkan oleh untuk sesuatu orang lain yang ya mungkin orang tua ya istilahnya seperti itu ya. Dan saya masih ngerasa, oh itu kan punya saya gitu kan. Baru saya nggak di situ. Pantesan masalahnya nggak selesai-selesai. Mungkin karena itu. Jadi ya itu pengorbanan di situ. Jadi saya harus ikhlas ya. Melepaskan satu untuk keikhlasan yang lain, tujuan yang lain. Baik, terima kasih Ustadz Tandang. Ilmunya Masya Allah. Saya sendiri dapat, mudah-mudahan yang lain juga dapat bahwa mengorbankan itu memang. Apalagi pengorbanannya tuh memang kalau secara kasat mata ya materi, boleh dibilang benda seperti itu ya saat ini gitu ya. Karena zaman kita kan nggak ada tuh yang namanya mengorbankan anak gitu atau membakar diri gitu kan. Ya lebih kepada materi saat ini memang seperti itu ya, jadi pada benda. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Tandang, Barakallah. Sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab. Ini udah ada pertanyaan masuk ya, Ustaz ya. Pertanyaannya yang pertama yaitu Assalamualaikum Ustadz, datang dari Tehlin. Mohon pencerahannya. Tadi Ustadz berkata bahwa ilmu harus masuk ke hati. Bagaimana ilmu bisa masuk ke hati kalbu bila sudur masih sesak atau tertutup? Turnuhun. Mangga.
Ya, turnuhun ya. Tadi sudah disampaikan ya. Jadi syaratnya pintunya dua ya. Pintunya latihan untuk ikhlas ya. Latihan untuk ikhlas. Yang kedua latihan untuk makan yang halal dan pola makannya, cara makannya sesuai dengan keinginan Allah gitu ya. Karena eh, kedua hal itu menjadi sesuatu yang sangat utama ya. Ya memang apapun sebenarnya kalau kalau ikhlas ini nggak ada, nggak masuk. Kita diskusi dengan suami nggak ikhlas, nggak masuk hamba. Kita misalnya mau bekerja dengan orang lain, kemudian keikhlasan kita tuh nilainya kecil, nggak ada kepuasan. Kemudian kita mau ngapa-ngapain aja kalau kita nggak ikhlas karena Allah, itu capek. Yang namanya capek itu kan berarti hatinya nggak hidup. Jadi ikhlas ini harus jadi target doa kita ya. Makanya ada satu doa ya, Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa wa min qalbi la yahsya wa min nafsi la tasba wa min dawati la yustajab. Agar diberikan kehusuan, hati yang bening, hati yang bening, yang lembut, agar kemudian kebaikan-kebaikan itu mudah jatuh ke dalam hati kita. Ya, kedua makan ya, makan yang halal dan kemudian dipastikan cara makannya itu benar ya. Baca doa dulu, kemudian diakhiri dengan doa, tidak berdiri, tidak pakai tangan kiri dan seterusnya ya. Nah, itu dipastikan betul, insya Allah ya, sejalan dengan waktu ilmu yang kita dapatkan itu akan turun ke hati. Ditambah kita minta sama Allah, ya Allah, terima kasih Engkau telah membuka pintu untuk hadir ke majelis ilmu. Sekarang sudah ada ilmu sedikit. Ya Allah, jatuhkanlah ilmu ini ke dalam hati hamba. Ya Allah, pelan-pelan kita berdoa. Insya Allah nanti akan ada rasa. Dan yang namanya rasa itu kan nikmat. Itulah ridho sebenarnya. Jadi rasa yang paling tinggi itu adalah ridho. Ridho itu nggak menuntut apa-apa. Kalau orang sudah ridho, itu nggak nuntut apa-apa. Karena yakin dia sedang bersama Allah. Kalau Allah aja yang siang bisa jadi malam, malam bisa jadi siang. Bayangkan ya, ketika ketika Nabi Musa dikejar Fir'aun, betapa Fir'aun itu nggak punya rasa. Padahal Nabi Musa itu ingin ngasih tahu bahwa bertauhid itu, hidup bersama Allah itu rasanya enak gitu. Dikasih tahu tuh sama Nabi Musa, "Hei Fir'aun, dekatlah dengan Allah, bertobat, hiduplah bersama Allah." Nggak mau tuh, malah benci. Coba bayangkan. Biayanya itu luar biasa sampai harus mengejar Nabi Musa. Dan baru ketika masuk ke laut, kemudian lautnya tertutup lagi, baru ada rasa sedikit tuh si Fir'aun itu. Ada rasa tentang keberadaan Allah itu. Tapi sudah tertutup gitu. Harusnya kan nggak seperti itu ya. Coba kita lihat misalnya semut atau nyamuk. Ya Allah, nyamuk tuh kecil banget, ada otot-ototnya, ada virusnya gitu. Harusnya kan sampai kepada Allah, ada rasa gitu. Enggak harus laut itu dibelah baru kita mendapatkan rasa tauhid. Tapi ketika melihat nyamuk pun kita harus bisa mendapatkan rasa betapa Allah itu maha luar biasa gitu. Nah, ini saya kira apa tuh namanya? Pentingnya kita memasukkan ilmu ke dalam hati dan tidak tiba-tiba ya, butuh butuh proses, butuh latihan. Kan kita juga berislam tidak langsung soleh kan? Gitu pelan-pelan, angka satu, angka dua, angka tiga. Makanya kita nggak boleh mengecilkan orang. Dia sedang di posisi nomor 4, kita seolah-olah di 10 gitu. Apa? Pelan-pelan, kita juga dulu pernah di posisi nomor 4 kan? Nomor 5, nomor 6, terus bergerak, 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 matang, matang, matang. Lama-lama kita dekat banget dengan Allah, dekat banget dengan Rasulullah SAW. Ya, jadi itu jawabannya. Ya, latih kehusuan kita untuk ikhlas. Yang kedua, makanan yang kita makan pastikan halal dan cara makannya benar. Baik, Ustadz. Gimana, Teh Lin?
Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Ustadz untuk pencerahannya. Ada satu kata juga yang saya tangkap itu tadi Pak Ustadz apa menerangkan tentang riadoh ya. Kan apa namanya untuk bisa supaya ilmu itu masuk ke dalam kolbu kita, pertama harus ikhlas dan yang kedua adalah memakan makanan yang halal dan thayyib. Nah, berarti yang satu tentang rasa dan yang satu secara fisik, lahir dan batin. Nah, untuk yang riadoh ini, riadoh kan artinya adalah kita berlatih secara rasa ya Ustadz ya. Apakah itu bisa dilakukan sendiri atau harus dibimbing supaya riadohnya nggak lari kemana-mana gitu. Terima kasih Ustadz. Baik. Ini suara terjelas nggak ya? Soalnya di samping berisik banget. Kalau nggak saya pindah dulu ya, bagaimana ya? Jelas, jelas Ustadz, jelas. Jelas, baik. Gini, pertama riadohnya dengan sholat ya. Nah, sholat ini kan harus benar dua hal. Satu gerakannya, dua bacaannya. Ya minimal bacaannya kita eh, tidak terlalu buruk bacaan kita. Tajwidnya bagus, misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ketika sholat pun pelan seperti itu. Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaumiddin gitu. Pelan gitu. Kemudian sebelum sholat pastikan ya Allah, saya ini bangun, saya ini sholat dalam rangka membersihkan hati, dalam rasa ingin banget ilmu itu jatuh ke dalam hati gitu. Jadi ketika kita melakukan sholat atau baca Quran atau kebaikan-kebaikan yang lain, niatkan mudah-mudahan bisa menjadi keberkahan turunnya ilmu ke dalam hati kita. Ya, jadi pastikan minimal sholatnya sudah bagus ya. Kalau ada coach itu jauh lebih bagus lagi. Kalau ada pendamping ya, karena kan kita butuh diskusi, butuh teman curhat ya, butuh teman yang mengevaluasi apakah sudah benar apa tidak gitu ya. Nah itu sangat baik kalau ada pendamping dan di rumah dengan suami, dengan anak-anak bisa saling melengkapi, bisa saling riyadhah bersama-sama. Insya Allah tidak sulit kalau kita punya keinginan untuk bangun malam, punya keinginan untuk baca Al-Quran, punya keinginan untuk bersedekah, insya Allah tidak sulit. Ya, tidak sulit, tapi butuh kesabaran. Karena eh, ini kan amalan spesial ya. Jadi hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang spesial. Nah, karena ini adalah spesial, maka butuh latihan yang cukup panjang, butuh kesabaran. Ya, butuh kesabaran. Dan kita juga, Masya Allah ya, sabar juga kan pahalanya luar biasa. Sabar. Jadi kita menempuh sesuatu yang panjang, melewati pintu sabar, dan Allah pun ngasih pahala tentang sabar itu. Dan pahala sabar tanpa batas ya, bigoiri hisab. Jadi orang yang sabar itu adalah bigoiri hisab, tanpa hisab, tanpa batas. Jadi contohnya gini, kalau orang sabarnya berhasil, seperti kita punya ATM di rumah, gak habis-habis tuh, dikasih sama Allah pahalanya, ya kan tanpa hisab, tanpa batas. Maka insya Allah kalau kita khusyuk, sabar, dan syukur-syukur ada yang mendampingi, ada tempat curhat, ada tempat diskusi, insya Allah jauh lebih baik. Ya, atur nuhun. Hatur nuhun Ustadz, jazakallah. Baik, Ustaz Hamdan, tolong pisan jawabannya. Semoga juga ini bisa untuk jawaban bagi yang lainnya yang mungkin ada pertanyaan yang sama. Pertanyaan berikutnya datang dari Teh Alfi. Mangga Teh Alfi. Terima kasih. Terima kasih Teh Dini. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Saya ingin menanyakan tadi esensinya pengorbanan bahwa ada rasa kehilangan ya. Ada sesuatu yang hilang. Mungkin materi udah jelas ya. Terus mungkin kalau seperti Teh Dini, seperti Ustadz saat ini ada pengorbanan waktu misalnya ya. Daripada santai-santai malah ngisi pengajian gitu kan. Itu ada sesuatu yang hilang. Kemudian kalau ilmu kayaknya bukan pengorbanan ya Ustadz ya. Karena kalau ilmu dibagi itu kayaknya makin makin banyak gitu kan istilahnya kan. Nah, pertanyaan saya mungkin agak-agak terdengar tidak serius, tapi ini sesuatu yang ada di kepala saya sejak beberapa lama tentang korban perasaan Ustadz.
sebenarnya kalau korban perasaan itu ada nggak sih tuntunannya dalam Islam gitu? Karena ataukah justru korban perasaan itu termasuk dalam salah satu hal yang dalam golongan mendolimi diri sendiri? Itu sih Ustaz. Terima kasih. Mangga Ustadz, ini kayak pertanyaan mewakili seluruh wanita ini. Korban perasaan. Mangga. Iya, sakit ya di sini hati. Sakit banget. Kenapa sih eh, ada istilah korban perasaan? Ya sebenarnya sih eh, dari segi psikologi ya. Kalau kita sudah kuat sih harusnya nggak sakit. Orang mau ngomong apa aja emang dipikirin kan nggak usah dipikirin. Kita itu sakit hati karena mikirin omongannya. Terus buat apa ngomongin pikiran orang? Apa mikirin omongan orang? Kenapa kita mikirin omongan orang? Karena pertahanan kita lemah kan? Gitu. Pertahanan kita lemah, akhirnya kita eh, tidak terlalu kuat untuk menahan pukulan orang lain. Kalau saya sehat, kuat dipukul orang biasa aja kan? Gitu. Misalnya saya mukul Mike Tyson, wah dia mah nggak ngaruh-rubuh ya, kuat banget. Malah diketawain sama saya, ya pukul lagi gitu kan? Nggak ada rasanya gitu kan? Kata Mike Tyson itu, atau petinju siapa lah. Tapi kalau saya mukulin orang yang lebih kecil dari saya, ya dia dia sakit ya jatuh. Jadi hidup ini harus memperkuat diri. Karena hidup itu tidak selama sesuai dengan harapan kita. Itulah di situ pentingnya. Hidup ini kan tidak sesuai dengan harapan kita. Tidak selamanya hidup itu sesuai dengan harapan kita. Ya, hidup tidak selamanya sesuai dengan harapan kita. Termasuk sikap orang lain. Kalau pertahanan hati kita kokoh, kan kita nggak sakit hati, nggak ada korban perasaan, gitu ya. Mau dihina dalam tanda petik, disalahkan, misalnya nggak usahlah membela. Kalau saya sih nggak usah membela diri. Terima kasih ya telah ngasih masukan, mohon doanya lebih baik lagi. Tapi jangan sok nyinyir gitu, gitu ngomongnya juga. Kalau gitu kadang-kadang juga malah sama aja merendah tapi nyakitin juga gitu. Kan gitu, terima kasih tapi nyakitin juga gitu ujungnya. Pokoknya murni gitu, terima kasih ya, Masya Allah, ini memang satu harus banyak perbaikan gitu ya. Walaupun tidak terlalu salah-salah banget. Bahkan tidak salah, terima kasih aja lah kan. Gitu ya. Jadi nggak usah kecewa. Gitu. Itu yang pertama ya. Jadi tugas kita. Makanya kenapa kita diwajibkan untuk mencari ilmu? Agar ilmu kita banyak, masuk ke dalam hati, ada rasa cinta kepada Allah, maka semua yang masuk ke kita itu mental kan, yang jelek-jelek itu kan. Ya kan? Kita itu diwajibkan belajar Allah Subhanahu wa taala, mencari ilmu. Ilmu apa aja? Ilmu agama, ilmu macam-macam ya kan? Ilmu tentang kebaikan. Masuk ke hati kita itu kan kuat. Kenapa ada korban perasaan ya? Kita juga sama lah, saya juga kadang-kadang sakit hati. Karena ilmu yang kita miliki sedikit, yang masuk ke dalam hati juga sedikit banget. Jadi ya rapuh ya. Ya Allah sakit hati ini, sakit, 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 sakit. Makanya timbullah penyakit apa tuh namanya? Asam lambung kan. Asam lambung itu kan karena kita khawatir dan cemas yang berlebihan. Ya, cemas dan itu menyakiti diri itu. Itu menyiksa diri itu. Ya, nggak usah. Yang penting tugas kita dilaksanakan. Jadi hidup kita itu sederhana. Kita itu punya tugas dari Allah Subhanahu wa taala, kerjakan dengan sebagus-bagusnya biar Allah yang menilai. Nggak usah dinilai sama siapa, mau disalahkan sama orang, mau dipuji sama orang, kan nggak ada urusannya sebenarnya. Karena kita sedang melaksanakan tugas dan laporan kita itu kepada Allah. Dan yang ngasih nilai adalah Allah, bukan orang lain. Gitu. Kecuali kita khawatirnya itu jangan-jangan kita tidak begitu bagus melaksanakan tugasnya, tugas sebagai seorang istri. Siapa sih yang nilai tugas seorang istri kan Allah bukan suami. Suami bisa salah nilai kita. Harusnya dapat 8 dinilai 5. Namanya juga manusia. Tapi kalau Allah kan nggak mungkin salah.
Nah, kita itu sakit hati karena standarnya ingin dilihat oleh manusia. Coba kalau dalam tanda petik bos kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya kira tidak akan ada cemas. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua, sakit hati ini memang wajar karena kita manusia, ya. Tapi cara penyembuhannya itu tadi dilihat ke dalam diri kita. Jangan-jangan memang tugas saya kurang bagus sehingga disakitin orang. Jadi selalu melihatnya ke kita. Oh, kenapa sih orang ngomongnya gitu amat ya? Jangan-jangan kita bertugas sebagai teman itu nggak bagus. Bertugas sebagai seorang pimpinan nggak bagus. Bertugas sebagai seorang tetangga nggak bagus. Jangan-jangan di kita. Tapi kalau kita sudah bertanya sama orang, sudah bagus sih saya berteman sama orang. Udah bagus belum? Terus minta sama Allah, udah bagus ya Allah gitu. Kok masih disalahkan? Kata Allah bukan salah kamu. Kan ada di dalam surah ini coba ya. Di dalam surah apa ya? Sebentar ya. Dalam surah Al-Qasas kalau nggak salah. Sebentar. Saya akan buka dulu. Sebentar. Sebentar ya. Nih. Coba dibuka ya teh surah surah ini. Surah Al-Qasas ayat 56. Al-Qasas ayat 56. Innaka lah tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi mayyasha wa huwa alamu bil muhtadin. Nabi itu sangat amat mencintai pamannya yang namanya Abu Jahal. Begitu juga dengan siapa namanya? Siapa namanya? Pamannya Nabi itu? Abu Thalib juga mencintai Nabi. Tapi kan Nabi nggak bisa memberikan petunjuk kepada Abu Thalib untuk masuk Islam. Sehingga Nabi Nabi stres nggak? Stres Nabi itu gelisah. Terus kata Nabi, jangan gelisah, itu bukan salah kamu. Kamu sudah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kamu nggak tahu ilmu. Nabi aja nggak bisa merubah orang. Allah lebih tahu siapa yang layak diberikan petunjuk oleh Allah. Gitu. Jadi kalau kita ingin ngikutin perasaan mah nggak ada habis-habisnya. Konsentrasi kita itu adalah sudah betul belum kita melaksanakan tugas sebagai teman, tugas sebagai suami, tugas sebagai seorang istri, tugas sebagai seorang pimpinan. Itu yang harus kita konsentrasi itu kepada tugas kita. Gitu. Disalahkan orang nggak ada masalah kan? Gitu. Asal jangan disalahkan Allah aja. Nah ini memang berat ya. Lagi-lagi butuh riyadhah. Tapi kalau sesekali sakit hati kan biasa, namanya juga manusia, masa nggak sakit hati? Makanya ketika sakit hati datang ke Allah, itu akan ada pahala kan? Ya Allah ini kok berat banget sih. Hinaan orang ini, omongan orang ini kok sakit banget. Datanglah ke Allah. Gitu. Allah Al-Wali, tempat kita mengadu, tempat Allah menolong setiap urusan kita. Ada pahala lagi yang kita dapatkan dari datangnya kita ke Allah itu. Jangan-jangan kita itu jarang datang ke Allah karena ada yang menghina. Nah, orang ada yang menghina langsung datang tuh ke Allah. Clear lagi hati kita, adem lagi, lapang lagi gitu. Jadi ambil positifnya aja. Ya, lagi-lagi ini butuh riyadhah lagi, ya butuh latihan, tidak mudah dan tidak tiba-tiba, ya, tidak tiba-tiba. Jangankan dengan orang lain lah, ya. Kalau kita boleh jujur dengan istri suami itu kadang-kadang kan juga, masya Allah, tabarakallah ya. Itu adalah latihan kita. Makanya kalau di rumahnya sudah baik, biasanya ketika keluar rumah juga baik. Kita sudah biasa berbeda pandangan dengan suami, dengan istri, sudah biasa ada kata-kata yang menyakitkan dari pasangan kita. Maka ketika keluar rumah juga udah biasa aja. Gitu. Karena hidup di mana saja akan ketemu dengan orang seperti itu. Teorinya begitu, latihannya butuh proses, butuh berdoa sama Allah. Makanya ya Bu ya, Bu Alfi, Masya Allah Bu Alfi, kalau nanti Bu Alfi mau baca Quran, sebelumnya, ya Allah, hamba ini mau baca Quran. Jadikanlah setiap huruf, setiap napas, bisa melapangkan hati hamba, agar tidak mudah sakit hati. Langsung, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kan keberkahannya itu akan sesuai dengan niat ibu tadi. Ya Bu ya. Itu jawabannya ya Bu. Nanti ketemu di Jakarta sambil ngopi dan sambil makan siang. Insya Allah, amin Ustadz. Terima kasih sekali. Ya, sama-sama. Iya ya, saya mengingatkan sekali karena memang ya eh, suami, teman, anak dan bahkan orang tua juga itu manusia gitu. Jadi kembali lagi ke standar Allah. Cuman ya kadang-kadang sulit, apalagi kami yang di rantau ya, yang lama tidak bertemu orang tua gitu. Seringkali ada istilah korban perasaan demi menjaga perasaan orang tua atau keluarga besar seperti itu, Ustadz. Tapi ya terima kasih Ustadz. Kembali lagi ya kita ke standarnya Allah sambil memperbaiki diri tentunya. Terima kasih sekali. Ya, begitu. Jadi kadang pun kita suka bikin kesal orang juga, Bu. Kadang kita tidak sadar suka bikin kesal orang. Saya itu punya pengalaman ya. Suatu saat saya itu punya masalah dengan orang lain. Kemudian sengaja saya telepon. Ternyata memang cara bicara saya itu nggak bagus. Jadi ketika saya nelpon, teman saya itu ngerekam suara saya. Assalamualaikum, salam ngobrol lama gitu. Tuh Pak, lihat Pak. Nada Bapak aja udah nggak bagus. Padahal niat saya udah bagus banget. Cuma cara bicara saya ternyata tidak bagus untuk orang lain. Padahal niat saya bagus. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya yang seperti kita banyaklah yang diuji dengan begitu tidak hanya sendirian. Artinya semua orang sedang berjuang menjawab ujiannya masing-masing. Menjawab kegalauan hatinya masing-masing. Dan ini pahala. Ya, pahala luar biasa kalau kita meresponnya dengan positif. Karena kan kalau dari sisi psikologi ya, kepribadian itu kan bagaimana cara kita merespon kan? Kan hidup itu merespon kan? Orang tua ngomong gini, apa respon kita? Suami ngomong begini, apa respon kita? Anak ngomong gini, apa respon kita? Kan hidup itu merespon. Nah, cara merespon itulah disebut dengan kepribadian. Ada yang santai, ada yang biasa, ada yang selalu mengapresiasi gitu ya. Kalau dia salah, toh kadang-kadang kita juga salah. Gitu. Kalau kadang-kadang kita salah, ya berarti orang lain juga kadang-kadang salah kepada kita. Bahkan niatnya sangat baik karena cara bicaranya tidak sesuai dengan standar kita, seolah-olah dia nyakitin kita. Padahal enggak. Bu Alfi, terima kasih. Ini juga nasihat buat saya. Terima Bu kasih Alfi sekali lagi di Ustadz. mana sekarang? Di Perancis, di Cannes. Ya, Di Perancis, Ustadz. Masya Allah. Mudah-mudahan Ibu berkah di sana. Amin. Mohon doanya Ya, selalu, Ustadz. amin ya rabbal alamin. Iya, terima kasih Telvi. Telvi ini CS-nya saya dia. Teman curhat ya, Telvi ya. Kita teman curhat selalu kan kalau ada masalah apapun gitu, saling saling menguatkan lah gitu. Secara anak kita juga seusia, ya dua-duanya ya seusia gitu. Baru kemarin kita curhat-curhat tadi Telvi ya, gitu. Iya, mungkin ada pertanyaan lainnya. Silahkan kalau ada yang masih mau bertanya atau mungkin sudah dirasa cukup, tapi mumpung masih ada waktu masih berapa? Masih ada 10 menit nih sebenarnya, masih ada waktu 10 menit kalau yang mau bertanya silahkan gitu. Mungkin masih malu-malu Ustadz, malu bertanya satu jalan padahal ya Ustadz ya. Gitu. Baik, Ustadz Adang mau tanya deh kalau gitu aja yang nanya deh. Saya mau nanya soal kalau gitu pengorbanannya dihubungkan dengan kurban aja ya. Saya ingin menanyakan. Eh, Tadi kan katanya soal kurban itu sampai sejauh mana sih sebenarnya kita bisa berkurban gitu. Kan banyak orang yang berkurban kalau misalkan dirasa mampu gitu kan. Nah kalau dirasa tidak mampu itu gimana Ustadz? Tapi misalkan ada orang yang pengen berkurban sebenarnya, tapi mungkin suaminya yang tidak memberikan uang untuk berkurban. Karena misalnya yang kawin pasangan campur nih, suaminya mungkin nggak terlalu ngerti soal Islam atau mungkin udahlah nggak apa-apa nggak perlu berkurban. Nah itu posisi si istri gimana nih Ustadz nih? Kalau ada kasus seperti ini, karena kan banyak yang kawin mungkin
Suaminya mungkin tidak menjalankan gitu ya, atau mungkin tidak mengerti tentang agama, sehingga istrinya mau berkurban minta uang gitu tuh nggak bisa atau nggak dikasih. Nah itu seperti apa tuh Ustadz tuh? Makasih Ustadz. Iya, susah nih pertanyaannya ya Teh ya. Ini gini, di dalam surah Luqman itu ayat berapa ya? Luqman tuh surah yang ke-31 ya. Kita coba sama-sama lihat ya surah Luqman ayat 31. Nah, surah yang ke-31 ayatnya itu yang ke ayatnya itu yang ke eh yang ke-17 ya, ayatnya yang ke-17. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asobak inna dzalika min azmil umur. Diulang ya. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asobak inna dzalika min azmil umur. Jadi kita itu punya tugas untuk mengajak orang lain dalam kebaikan. Jadi mengajak orang lain dalam kebaikan itu adalah tugas kehidupan, ya. Jadi eh, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagi teteh-teteh, ibu-ibu, sahabat-sahabat semuanya yang punya kesempatan untuk mengajak orang lain melakukan kebaikan. Salah satunya adalah kurban. Yang namanya mengajak itu butuh proses, ya. Itu pahalanya masya Allah luar biasa, ya. Butuh proses. Makanya Nabi itu, ya, Nabi itu mencontohkan dengan sifat tablik. Tablik itu adalah orang yang paling bagus bicaranya, paling bagus sikapnya, sehingga orang lain itu mengikutin. Itu namanya tablik. Kalau dalam ilmu marketing, orang yang pintar memasarkan produk itu tablik itu. Sehingga orang tuh beli gitu. Nah, kalau kita kan tidak memasarkan produk tuh, Teh Dini kan nggak memasarkan produk. Kalau memasarkan produk nggak laku, Teh Dini bolehlah sedih gitu. Ya Allah, ini udah modal udah banyak banget nggak laku. Tapi kan Teh Dini sekarang sedang memasarkan kebaikan, ya kan? Sedang memasarkan kebaikan kepada suami, kepada orang lain, atau kita semua di sini ya, sebagai marketing kebaikan. Dibeli saat ini, alhamdulillah. Tidak dibeli kita dapat pahala. Terus berproses ya, berproses, berproses gitu, sampai kemudian mendapatkan titik temu. Ikuti suami ya, karena kurban itu kan sunnah. Tapi kalau dikerjakan, masya Allah hikmahnya begitu amat sangat dalam. Pelan-pelan disampaikan. Kalau saran saya ikuti suami dulu. Jangan memaksakan. Jadi kalau ada suami yang belum berkenan untuk kurban karena ada keperluan-keperluan yang lain, karena atau ada faktor-faktor lain, ikuti kemauan suami. Baru secara perlahan-lahan ketika makan, diskusi pelan, lama, memang lama, pelan-pelan, ya pelan-pelan. Itu luar biasa. Bahkan ya di dalam rumah tangga itu bicara yang tidak terlalu penting aja dengan suami dengan anak itu pahalanya besar banget. Misalnya kita nih diskusi sama istri sama suami, apalah gitu diskusi di rumah, dialog gitu, itu pahalanya besar, itu ibadah itu pahalanya. Apalagi ini memasarkan kebaikan, maka pahalanya luar biasa. Sampai nanti suami secara perlahan-lahan tergugah hatinya, ya. Makanya tadi rumusnya ketika Alfi bertanya, ketika setiap kali kita melakukan kebaikan, salah satunya dalam baca Al-Quran, ya Allah, jadikan setiap huruf Al-Quran yang saya baca itu menggetarkan dan melembutkan hati suami, hati anak-anak. Ar-Rahman, Allamal Quran, terdengar sama suami sama istri, apapun tidak terdengar, mudah-mudahan frekuensinya sampai. Nah itu apa namanya langkah-langkah yang harus kita lakukan, bijak ya. Dan ini yang disebut dengan hikmah Teh Dini. Jadi hikmah itu adalah kalau dalam surah Luqman ya, di sini ada di ayat 12-nya itu wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Oh, mohon maaf sebelumnya. Laqad laqad ataina walaqad walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Walaqad khalaqnal insana walaqad khalaq
walaqad ataina luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Luqman itu diberikan hikmah yang begitu banyak. Apa sih hikmah itu? Tadi, hikmah itu adalah ilmu yang sudah masuk, tercampur dengan rasa dalam hati, yang bisa membimbing seseorang ya agar melakukan sesuatu dengan benar, tepat, dan bijak. Itu hikmah. Diulang ya. Kita itu harus punya hikmah. Hikmah itu adalah ilmu yang sudah terpadu dengan rasa yang membimbing seseorang untuk berbuat benar, tepat, dan bijak. Nah, itu hikmah. Ya kan? Nah, itu kuncinya di dalam surah Luqman, walaqad atainal Luqmanal hikmata aniskur lillah. Gitu ya. Aniskur lillah wa may yaskur fa innama yaskuru li nafsi. Gitu. Jadi pelan-pelan insya Allah secara bertahap. Tidak ada juga dakwah yang cepat banget. Ada sih cuma jarang. Tapi keumumannya yang namanya mengajak orang itu butuh waktu yang cukup lama. Karena selalu ada tantangannya. Gitu. Jadi berbuat baik, mengajak orang berbuat baik itu bagus banget dan pasti ada tantangannya sehingga ada pahalanya. Jadi jangan sampai ketika kita berbuat baik tidak ada tantangannya, pasti ada tantangannya. Itu. Jangan-jangan kalau kita berbuat baik nggak ada rintangannya, bukan sedang berbuat baik. Gitu ya. Kita seolah-olah berbuat baik, tapi kok nggak ada tantangannya. Dan jangan-jangan kita sedang tidak berbuat baik. Karena berbuat baik itu, mengajak kebaikan itu, rata-rata ada tantangannya. Gitu ya. Dan teman-teman semuanya, insya Allah. Baik Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Tapi benar Ustadz ya, kadang-kadang saya sering ngeliat contoh-contoh gitu ya. Misalnya seorang istri jadi dekat sekali dengan Allah karena dia ada tantangan dan dia harus mengorbankan perasaan. Misalnya diuji oleh suaminya gitu ya Ustadz ya. Karena datangnya ujian itu bahkan bertahun-tahun ujiannya itu, jadi dia semakin dekat dan dekat dan dekat gitu kan. Bahkan walaupun mungkin dia sudah mencoba berbagai hal ya Ustadz, misalkan ke dukun atau apa mental semua tuh. Akhirnya ternyata kembali ke Allah itu jalan yang paling benar gitu. Seperti itu kali ya Ustadz ya. Sementara ada orang yang mungkin hidupnya enak-enak aja, semuanya nggak ada tantangannya. Kita pikir mungkin dia enak, padahal sebenarnya dia lagi di apa tuh namanya Ustadz? Kalau semuanya enak semuanya istirahat Istidraj. isti Raj. isti istiraj ya Istidraj. benar. Istirahat ya benar. Jadi mungkin itu ya kita ngelihatnya beda kali ya memang. Memang Ya. memang banyak sebenarnya apa namanya contoh-contoh sebenarnya sudah di depan mata gitu ya Ustadz ya. Baik Ustadz. Yang menarik kapan-kapan Ustadz bahas mungkin ya permasalahan mengenai apa tuh namanya hubungan mungkin ya. Kepada siapa sih sebenarnya kita tuh harus lebih mendahulukan antara orang tua dengan suami. Karena ini sebenarnya jadi permasalahan besar banyak istri. Mungkin itu yang harus nanti kapan-kapan kita mungkin menggali masalah itu ya Ustadz ya. Gitu kan. Karena Insya Allah. suami kalau orang tua Indonesia kan selalu merasa memiliki gitu kan. Walaupun orangnya mungkin udah nenek-nenek kita mungkin udah 70 orang tua kita udah 120 gitu tetap aja gitu dianggap anak gitu dan mungkin suami malah di ke belakang kan. Nah, ini mungkin banyak hal-hal yang mungkin nanti bisa digali tapi Ustadz juga harus netral ya walaupun Ustadz nanti sebagai suami dan sebagai laki-laki ya. Nanti kita 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 bahas kembali masalah-masalah seperti ini. Kayaknya menarik gitu untuk bahas. Baik Ustadz, waktunya juga sepertinya sudah pukul dua Ya. belas di sana pukul 5 ya, tidaknya 5 jam. Alhamdulillah, Masya Allah, Barokallah Ustadz Kandang. Ilmu yang kita dapat hari ini luar biasa. Terima kasih juga untuk temanya. Karena saya sebenarnya lagi bingung waktu kemarin itu Rabu apa ya temanya yang cocok gitu. Terus ingat Ustadz Andang pernah ngirimin saya satu buah video. Tadinya kita mau membahas mengenai surat Al-Fusiat ya. Yang mana bagus juga itu surat Al-Fusiat. Kapan-kapan kita bahas. Tapi akhirnya jadi Ustadz Andang bilang kita bahasnya mengenai pengorbanan. Wah keren banget gitu. Dan Alhamdulillah tema ini memang kayaknya jelek banget hari ini buat kita-kita sesuai juga dengan bulannya. Karena kita akan memasuki bulan penuh pengorbanan yaitu bulan kurban.
Terima kasih sekali lagi Ustaz Tandang. Sebelumnya kita menginginkan seperti biasa mungkin kesimpulan, juga doa. Doa juga untuk Teh Caca yang katanya hari ini ulang tahun tadi sudah titip pesan sama saya, minta didoakan khusus sama Ustadz dan juga sama teman-teman. Silakan Ustadz Tandang kesimpulan dan kemudian tutup oleh doanya. Mangga. Ya, Masya Allah. Senang ya kita hari ini bisa silaturahim. Yang pertama kesimpulannya berlatih, terus berlatih dan minta pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya mudah bagi Allah. Siang aja bisa berubah jadi malam, apalagi persoalan hidup kita. Yang kedua, kita berniat mudah-mudahan tahun ini bisa berkurban. Yang ketiga, kalau tidak bisa berkurban, mudah-mudahan apa yang kita miliki, waktu, tenaga, pikiran, rasa, dan seterusnya, bisa lebih dirasakan manfaatnya oleh orang-orang di sekitar kita. Ya, paling tidak ketika nanti di bulan Zulhijjah itu, keberadaan kita semakin amat bermanfaat bagi orang lain, karena kita mengorbankan waktu, mengorbankan pikiran, mengorbankan tenaga. Eh, Boleh sekali-kali ada teman, ada suami, ada istri, mah apa yang ingin aku berikan pada bulan ini, gitu ya. Misalnya ingin ini, udah kita mengalah, kemudian berikan yang terbaik buat pasangan kita, buat orang-orang di sekitar kita. Yang berikutnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang punya harapan, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ini doa agar kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau hidup terasa sulit banget, hidup terasa berat banget. Kok kayaknya orang lain kelihatan senang, kita tuh sumpok banget. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Bagi Allah sangat amat mudah. Tinggal tugas kita adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat doa dikabul itu kita harus dekat dengan Allah, ya. Coba kalau kita nggak dekat dengan seseorang, kan juga kita nggak ditolong. Nah, kalau kita ingin ditolong harus dekat. Yang mau didoakan tadi yang ulang tahun Teh Caca ya. Mudah-mudahan Masya Allah makin berkah usianya, makin disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, makin dimudahkan melakukan ibadahnya. Semakin ringan ibadahnya ya Teh, Amin dan ya robbal. semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin dicintai oleh pasangan, oleh orang tua ya, semakin lapang hatinya. Kalau hati sudah lapang, insya Allah bahagia, dan kalau sudah bahagia akan lebih mudah kita melakukan kebaikan berikutnya. Amin, Ya. amin. Kasih tahu. Ya. Kemudian juga bagi kita semua mudah-mudahan sehat walafiat ya, Amin ya robbal alamin. dan apa namanya diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan baca doa agar kita terhindar dari eh, tadi ya ketidakhusyuan, kemudian ilmu yang bermanfaat, kemudian hati yang khusyuk, dijauhkan dari nafsu yang berlebihan. Selalu ingin dunia gitu. Enggak ter apa ya, enggak terkontrol gitu. Ingin ini gitu. Ini doanya. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa wa min qalbi la yahsha wa min nafsi la tasba wa min da'wati la yustajabu laha. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa wa min qalbi la yahsha wa min nafsi la tasba wa min da'wati la yustajabu laha. Ilmu yang bermanfaat jatuh ke hati. Yang kedua, hati yang khusyuk, selalu connect dengan Allah. Kalau hati ini sudah khusyuk, itu mudah kita dekat dengan Allah. Karena yang menghubungkan kita dengan Allah adalah hati, bukan pikiran. Yang memudahkan kita untuk connect dalam berdoa kepada Allah itu adalah hati, bukan cara berpikir kita.
Kemudian dijauhkan dari sifat yang tadi. Selalu ingin ini, ingin itu, dan ingin ini. Ya, Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa wa min qalbi la yahsa wa min nafsi la tasba wa min dawati la yustajabulah. Ini doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dawamkan setiap waktu, setiap saat, agar kita senantiasa ditolong, dibantu, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum, sehat semuanya, makin bahagia, makin senang dengan sholat, dan makin senang dengan silaturahim, makin senang dengan majlis ilmu, dan insya Allah semua yang kita dapatkan jatuh ke dalam hati sanubari kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ustadz. Sami-sami, Masya Allah, sami-sami. Sudah, Ustadz? Sudah. Ya. Baik, sudah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Untuk doanya semuanya, Masya Allah ya. Kita semoga diberi kesehatan ya Ustadz ya. Dan yang penting tadi selalu disayang sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu penting banget, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih sekali lagi Ustadz Andang atas waktunya dan juga tema-temanya yang selalu keren-keren deh. Makjleb banget gitu istilahnya buat kehidupan sehari-hari kita juga ya. Sampai ketemu Ustadz Andang, insya Allah dengan tema berikutnya. Jangan bosan-bosan kunjungin kita, ibu-ibu yang di rantau ini yang selalu haus ya akan ilmu dan juga yang namanya di rantau jauh dari suara azan dan sebagainya, tapi kita tetap loh, Ustaz, tetap ingin selalu dapat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala karena emang itu yang bikin kita kuat sebenarnya selama di rantau ini sebagai seorang muslim atau muslimah gitu. Baik, Ustaz Tanda, sekali lagi terima kasih. Terima kasih juga buat semuanya yang sudah bergabung. Terima kasih sekali lagi untuk Ustaz Anda, untuk Teh Desi tadi yang sudah bantu untuk tadarusan. Insya Allah kita akan dipertemukan kembali untuk kajian berikutnya. Semoga kita diberi kesehatan selalu. Kita tutup dengan baca Alhamdulillah, dengan baca Hamdalah, Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun pisan tetanda. Teh Dini, Teh Desi semuanya. Sami-sami. Maaf lahir Waalaikumsalam. batin. Makasih Teh.